Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilukadi Agustinus Karyase atau bisa dipanggil Agustin. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 Angkatan 1 dengan bidang studi pengembangan perangkat lunak dan GIM atau PBLG pada LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. NIM saya 2364826001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya portofolio digital saya untuk mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen di SMK, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Madasusi Lisya Andayani, MPD. Baik, adapun yang akan saya bahas pada portofolio digital saya ini yaitu pertama, pengetahuan yang telah saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah PPAE. Yang kedua adalah aktivitas pembelajaran pada mata kuliah PPAE. Dan yang terakhir adalah galeri, di mana yang galeri ini berisikan dokumentasi selama perkuliahan mata kuliah PPAE. Baik, untuk pengetahuan sendiri, di sini saya membahas terdapat 4 topik, yaitu topik pertama, prinsip pembelajaran dan asesmen di SMK. Yang kedua telaah prinsip pembelajaran dan asesmen dalam konteks pembelajaran di SMK. Lalu yang ketiga, desain pembelajaran dan asesmen berdasarkan prinsip-prinsip dan konteks pembelajaran di SMK. Dan yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen di SMK. Pada awal halaman ini, saya cantumkan buku ajar mata kuliah inti dari prinsip pengajaran dan asesmen 1 di sekolah menengah kejuruan, berupa file dokumen PDF. Lalu saya lanjut membahas topik 1, yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen di SMK. Di sini saya menaruhkan materi dari prinsip pembelajaran dan asesmen di SMK, di mana pembelajaran dan asesmen di SMK sendiri difokuskan pada pengembangan keterampilan dan keahlian peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu. Prinsip-prinsipnya sendiri yaitu ada pertama, pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Lalu pembelajaran dan asesmen yang efektif dan reflektif. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran dan asesmen yang berbasis dunia kerja. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan dan pengembangan lingkungan sebagai sumber belajar. Lalu lanjut topik kedua, yaitu telaah prinsip pembelajaran dan asesmen dalam konteks pembelajaran di SMK. Di mana pada materi ini ada yang pertama adalah telaah pembelajaran asesmen pada model Project Based Learning atau PJBL. Yang kedua, telaah pembelajaran dan asesmen pada Teaching Factory atau TEFA. Yang ketiga adalah telaah pembelajaran dan asesmen pada kelas industri. Dan yang terakhir adalah telaah pembelajaran dan asesmen pada kelas kewirausahaan. Lalu untuk topik 3, yaitu desain pembelajaran dan asesmen berdasarkan prinsip-prinsip dan konteks pembelajaran di SMK, yaitu materi yang pertama yaitu identifikasi CP atau capaian pembelajaran. Lalu yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen. Yang keempat itu adalah melakukan perencanaan pembelajaran. Yang kelima, mengolah hasil asesmen. Dan yang terakhir adalah melaporkan hasil asesmen. Lalu untuk topik yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen di SMK. Pada refleksi sendiri terdapat refleksi diri pada pembelajaran oleh seorang guru, refleksi sesama guru, refleksi oleh kepala sekolah dan pengawas pembina, refleksi oleh peserta didik, dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan keprofesionalan berkelanjutan. Baik, saya kembali. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan aktivitas pembelajaran. Pada aktivitas pembelajaran dilaksanakan selama perkuliahan mata kuliah PPAE adalah kegiatan penyampaian materi, kegiatan diskusi dan presentasi, merancang desain pembelajaran dan asesmen berdasarkan prinsip-prinsip dan konteks pembelajaran di SMK. Berikut yang pertama adalah kegiatan diskusi kelompok untuk merancang desain pembelajaran dan asesmen. Kebetulan saya satu kelompok yang bernama kelompok Harimau. Lalu di sini kegiatan diskusi kelompok.
kegiatan penyampaian materi melalui daring atau dalam jaringan. Lalu yang terakhir adalah kegiatan penyampaian materi oleh ibu dosen sekaligus sharing mengenai LMS serta sharing mengenai kendala yang dihadapi selama perkuliahan. Nah, untuk desain pembelajaran dan asesmen berdasarkan prinsip-prinsip dan konteks pembelajaran di SMK, ini berikut adalah lembar kerja hasil diskusi kelompok Harimau tentang desain pembelajaran dan asesmen. Saya di sini melampirkannya dalam bentuk Google Docs. Lalu yang terakhir adalah galeri, di mana galeri sendiri terdapat dokumentasi saat melakukan perkuliahan seperti pengerjaan LMS, penyampaian materi dari dosen pengampu, serta diskusi antar kelompok, dan berdiskusi mengenai kendala-kendala pada saat perkuliahan. Baik, sekian pembahasan saya tentang hasil karya dari portofolio digital saya mengenai mata kuliah PPAE. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Susi selaku dosen pengampu mata kuliah karena telah banyak memberikan bimbingan saya dalam mata kuliah PPAE ini. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya yang mungkin kurang berkenan di hati Ibu dan teman-teman sekalian. Akhir kata saya aturkan para Santi. Om Santi Santi Santi.